Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Rumi dimanapun teman-teman berada. Selamat siang, ini adalah IG pertama dari Rumi Jepang ya. Hari ini kita akan melakukan event ya, pantauan lapangan kampanye penolakan perbudakan dalam program magang yang ada di Jepang. Nah, hari ini sebenarnya sudah ada tim kami, Kak Reza, yang sudah ada di Hiroshima, memantau lapangan bagaimana demonstrasi itu dilakukan. Hadir juga tim kami, ada Kak Yusi ya, Kak Yusi dari Kyoto sekarang. Halo Kak Yusi. Halo Mbak Ria, selamat siang Sobat Rumi Selamat semua. siang. Bagaimana kabarnya Kak Yusi? Baik-baik di sana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terus kita juga ada kedatangan nih teman pekerja Budi Sang, Kak Budi ya, Mas Budi hari ini juga hadir bersama kita menceritakan pengalamannya menjadi seorang pemagang di Jepang. Nah, setelah ini kita langsung saja akan melempar ke tim kita, Kak Reza. Kak Reza saat ini berada di Hiroshima ya, karena sebenarnya kampanye ini itu sudah dilakukan di berbagai macam daerah di Jepang, mulai dari Okinawa, Tokyo, nanti pas akhir Tokyo ya, nanti akan ada di Kobe juga, akan ada di Kyoto juga ya. Nah ini Kak Reza, bagaimana Kak Reza keadaan kondisi pantauan lapangan di sana? Ya, terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sobat-sobat Rumi sekalian. Hari ini saya akan melaporkan pantauan lapangan ya tentang kampanye menolak perbudakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di Jepang ya, NGO yang memang menolak perbudakan. Hari ini tepatnya lokasinya di wilayah Hondori di daerah Hiroshima. Sebelumnya tadi sejak pukul 13.00 ya waktu Hiroshima kita melakukan meeting dengan ada juga teman pekerja ya yang datang bukan hanya organisasi serikat pekerja, tapi ada juga pekerjanya yang datang yang langsung melaporkan, yang langsung mengeluh ya, lebih tepatnya mengeluh dengan diskriminasi yang dia dapatkan selama bekerja di Jepang. Contohnya tadi yang dia katakan, selama bekerja di Jepang dia hanya mendapatkan upah sebesar 80.000 rupiah. Kalau kita kerjakan mungkin kira-kira 10 juta rupiah kali ya. Berapa, maaf Kak Reza karena agak kurang terdengar, pemagang tersebut mendapatkan berapa banyak Kak Reza? Mungkin masih bisa agak menjauh sedikit dari area sedikit, agak kurang kedengaran sedikit Kak Reza. Mohon maaf. Mendapatkan 80.000 yen per bulannya. 80.000 yen. Gaji? Iya, gajinya 80.000 yen per bulannya. Itu belum dipotong dengan apartemen dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu salah satu keluhan-keluhan yang ada. Nah, terus juga tadi ada ada dosen juga ya, ada dosen dari suku Kyushu ya, dari wilayah Kyushu. Kalau nggak salah juga ya, kalau nggak salah juga. Selanjutnya ada pengacara juga tadi yang melaporkan kejadian-kejadian yang dia dapati. Seperti itu Mbak Ria. Baik, terima kasih banyak Kak Reza. Saya juga mau tanyakan Kak Reza, jadi di sini tuh yang ikut gabung itu organisasinya cuma satu atau banyak organisasi begitu Kak Reza? Banyak organisasi. Cuman memang yang di standingnya itu tidak terlalu banyak terlihat. Tadi pada saat meeting banyak organisasi, tetapi pada saat standing hanya perwakilan saja. Siap, terima kasih Kak Reza. Termasuk pekerjanya ya. Termasuk pekerjanya juga hadir saat meeting tadi ya Kak? Iya. Pada saat meeting dan juga pada saat standing saat ini pekerjanya juga ada ikut standing. Wah,
Iya ya, seru sekali kayaknya lihat aksi protesnya. Saya juga penasaran nanti di Kyoto dan di Kobe seperti apa ya Kak Yusi ya. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Reza atas reportasenya. Sebentar saya akan kembali lagi ke Kak Reza. Saya akan masuk ke diskusi ya dengan Kak Yusi. Terima kasih Kak Yusi. Kita seperti yang kita lihat ini sudah ada aksi protes di jalan ya. Dan sebelum itu menurut reportase dari Kak Reza bahwa sebelumnya ada meeting dari berbagai organisasi di Hiroshima dan ada bahkan teman-teman pekerja yang ikut memberikan ya dalam tanda kutip keluhannya seperti apa di program magang ini. Nah, saya melihat di sini moto kampanye ini tuh menolak perbudakan, gitu ya. Nah, ini menurut Kak Yusi apa sih yang dimaksud dengan perbudakan modern tersebut, gitu ya Kak Yusi? Baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi ini sebelum kita lebih lanjut membahas tentang program magangnya sendiri ya, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan perbudakan modern. Mungkin teman-teman Sobat Rumi ketika mendengar kata perbudakan modern, kita teringat ini adalah warisan sejarah yang sebenarnya sudah dihapus gitu. Tapi ternyata pada praktiknya perbudakan modern ini terus beradaptasi, menyesuaikan zamannya, dan akhirnya kita terkadang tidak sadar bahwa itu adalah ternyata perbudakan modern. Nah, perbudakan modern itu apa sih? Perbudakan modern itu adalah suatu kondisi di mana seseorang gitu ya memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya gitu ya, sehingga orang itu terampas kemerdekaannya dan sangat rentan sekali untuk dieksploitasi gitu ya, untuk tujuan komersil kelompok tertentu atau golongan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan perbudakan modern secara umum. Nah, lalu apa aja sesuatu itu bisa disebut sebagai perbudakan gitu ya? Unsur-unsur apa saja? Nah, yang pertama dalam perbudakan itu ada yang namanya unsur perdagangan manusia, human trafficking gitu ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah adanya proses transaksi ekonomi atau jual beli manusia dalam seseorang untuk mengakses atau dalam seseorang untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, misalnya nih seseorang dalam proses rekrutmennya untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, dia harus mengeluarkan biaya yang sangat fantastis atau besar gitu ya untuk bisa mendapatkan akses tersebut. Nah, itu sudah masuk ke dalam kategori unsur perdagangan manusia. Lalu yang kedua adalah kerja paksa. Nah, kerja paksa ini masih terkait dengan perdagangan manusia tadi. Ketika orang sudah mengeluarkan dana yang sangat besar, gitu ya, akhirnya dia terjerat, gitu ya, terjerat dalam kondisi jeratan hutang. Nah, ini akhirnya membuat seseorang kehilangan kendali atas kondisi kerjanya. Jadi misalnya awalnya tujuannya untuk bermigrasi, tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan, awalnya adalah untuk membebaskan diri dari kemiskinan, justru malah menjerumuskan mereka ke dalam jeratan hutang. Akhirnya mereka bekerja dalam kondisi kerja paksa. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja terikat. Ini masih terkait sama transaksi ekonomi dan kemudian kerja paksa tadi. Dia akhirnya terikat, dia tidak memiliki hak mobilisasi atau freedom of movement, gitu ya. Dia sudah tidak punya kendali lagi. Akhirnya dia mengalami hak mobilisasinya terampas dalam proses kerja tadi. Nah, bahkan dalam laporan ILO, International Labour Organization sendiri menyatakan bahwa siapa sih kelompok yang paling rentan untuk mengalami hal ini adalah kelompok pekerja migran, gitu ya. Lalu yang selanjutnya unsur-unsur lainnya adalah perbudakan berbasis keturunan, gitu ya, perbudakan anak-anak dan juga pernikahan paksa itu pun masuk ke dalam unsur-unsur perbudakan modern, begitu. Terima kasih Kak Yusi. Jadi ini kita sudah mendengarkan ya ada beberapa unsur-unsur yang bisa dikatakan yang menjadi ciri-ciri dari perbudakan modern tersebut seperti yang tadi Kak Yusi mengatakan human trafficking, kerja paksa yang dimaksud dalamnya jeratan utang dari biaya keberangkatan yang begitu fantastis, terus tenaga kerja yang terikat dan mungkin dari keturunan juga. Nah, sebenarnya program magang di Jepang ini tuh memang punya ciri-ciri seperti itu nggak sih Kak Yusi? Nah, benar sekali Mbak Riana. Ketika kita lihat dari program magang, kita bisa katakan proses yang dilalui dari program magang ini sudah memenuhi unsur-unsur tadi gitu. Yang pertama adalah proses migrasi yang melibatkan transaksi ekonomi gitu. Peserta magang
terpaksa harus mengeluarkan beban finansial yang sangat besar untuk bisa mengakses program ini, dan tidak sedikit akhirnya mereka terjerat dalam jeratan hutang karena biaya keberangkatan tadi. Gitu. Lalu mobilisasi, gitu ya, mobilisasi yang mengikat mereka tidak bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu juga sudah merampas kondisi hak dari si pekerja untuk bisa mengkontrol sebetulnya kondisi kerja mereka. Nah, akhirnya para pemagang ini tidak memiliki satu kemerdekaan gitu ya, lalu juga masuk ke dalam jeratan hutang. Dan yang ketiga, yang poin penting yang juga harus kita ingat, bahwa tujuan awal program magang ini kan sebetulnya awalnya mentransfer teknologi dari Jepang ke negara-negara berkembang agar mereka mendapatkan transfer skill dan juga teknologi. Namun pada praktiknya gitu ya, mereka terjebak ke dalam kerja gitu ya yang secara reguler gitu, tetapi menerima gaji dengan gaji yang sangat murah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Reza. Di lapangan ternyata ada kondisi pekerja Vietnam yang hanya mendapatkan upah sebesar 80.000 yen gitu ya. Nah, inilah akhirnya mengakibatkan bahwa program ini masuk ke dalam kategori yang tadi unsur-unsurnya sudah kita dengar bersama gitu, masuk ke dalam kategori perbudakan modern tadi. Terima kasih Kak Yusi. Nah, contohnya nih Kak Yusi, walaupun contohnya kan memang ada yang berangkat itu bayarnya ke SO, ke LPK dengan biaya yang fantastis, ada juga yang enggak, ada yang tidak memiliki hutang sama sekali sebelum keberangkatan ke Jepang. Nah, apakah yang tidak punya hutang dan walaupun nggak bayarnya, contohnya nggak sebanyak ini ya, nggak sefantastis yang mungkin orang Vietnam atau orang-orang lain itu, apakah itu sudah dikatakan mereka tuh bukan korban perbudakan modern gitu, Kak? Nah, ya betul sekali. Karena tadi ya, artinya sistem ini tidak berjalan secara seragam gitu ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Tapi yang pasti balik lagi bahwa program ini tujuan awalnya adalah sebagai peserta training. Katanya sendiri adalah Technical Intern Trainee Program gitu ya. Mereka dilatih gitu ya. Tapi sebetulnya sebagai pekerja. Jadi satu dari poin terminologi itu saja sudah keluar sebetulnya, sudah menyimpang dari tujuan awal program ini sendiri. Walaupun tadi ketika keberangkatannya misalnya dia bebas biaya dan sebagainya. Lalu kedua, hak mobilisasi tadi, gitu ya, mereka tidak memiliki hak mobilisasi. Apa sih dampaknya tidak memiliki hak itu? Si pekerja akhirnya sangat rentan berada di dalam kondisi kerja yang mudah sekali dieksploitasi atau berada di dalam power abuse atau penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Karena mereka terikat, misalnya kondisi kerjanya tidak baik, mereka takut gitu ya. Dia harus menyelesaikan program ini secara terikat selama 3 tahun misalnya. Akhirnya ketika ada power abuse, physical abuse, verbal abuse gitu ya, mereka sangat rentan dan seringkali akhirnya justru tidak menyelesaikan persoalan, malah semakin memperburuk kondisi dan keadaan mereka. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, ini poin yang juga penting untuk dicatat, mengenai program ini sendiri sudah banyak laporan-laporan dari organisasi-organisasi internasional yang menyatakan gitu ya, bahwa program trainee yang dilakukan oleh Jepang ini termasuk ke dalam kategori program yang mengeksploitasi. Salah satunya misal laporan PBB yang menyatakan hal tersebut berdasarkan laporan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di lapangan, baik selama program tersebut berlangsung ataupun semasa program tersebut belum berlangsung, artinya di masa pra-keberangkatan. Itu sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Lalu juga laporan dari US Trafficking Report tahun 2021 juga menyatakan bahwa program ini adalah program yang mengeksploitasi. Bahkan dari organisasi Jepang juga menyatakan bahwa sebetulnya program ini adalah upaya untuk menutupi kekurangan tenaga kerja ya dari perusahaan-perusahaan menengah atau perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu membayar pekerja, akhirnya mempekerjakan mereka secara murah dengan kamuflase ini adalah tactical training atau mentransfer teknologi. Kira-kira seperti itu, Mbak Ria. Terima kasih Kak Yusi atas penjelasannya. Nah, saya ini kan juga lagi nyari-nyari ya Kak informasi-informasi mengenai sistem pemagangan di Jepang. Nah, saya membaca juga dari hukum perlindungan pemagang tahun 2016 yang akhirnya aktifnya itu 2017, itu mengatakan bahwa sebenarnya si pemagang itu boleh pindah ya. Jadi kalau sebenarnya bisa pindah dan bisa dibantu oleh OTIP. Nah itu Mbak, tapi saya melihatnya juga bahwa
yang lapor di audit pertama sedikit, dan yang bisa dipindah, betul-betul bisa dibantu audit untuk pindah pekerjaan saat terjadi contohnya perusahaannya itu melakukan pelanggaran hukum ya, apakah hukum ketenagakerjaan yang terkait ketenagakerjaan maupun yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Pemagang. Nah, itu baru mereka bisa dipindahkan gitu ya, Kak. Ada masalah dulu baru dipindahkan kayak gitu. Jadi jumlah yang bisa pindah itu juga sangat sedikit. Jadi seperti yang Kak Yusi katakan tadi, ya mobilisasinya itu sangat-sangat dibatasi gitu ya Kak oleh sistem ini. Gitu Kak. Karena kita sepertinya masih ada waktu, saya mau nanya lagi nih Kak. Kan sebenarnya ya dari sisi kita lihat lagi dari sisi pemerintah Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia kan tidak menganggap ya teman-teman pekerja magang ini sebagai tanda kutip pekerja dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2000 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gitu ya Kak Yusi. Nah, itu menurut Kak Yusi gimana Kak dampaknya kira-kira ya kalau seandainya dari sisi Indonesianya sendiri nggak melindungi itu Kak Yusi? Ya. Baik, nah itu tadi dari segi hukum ketenagakerjaan sendiri, terminologi training ini justru sangat merugikan teman-teman, gitu ya. Teman-teman ini akhirnya selalu dibenturkan bahwa mereka bukan bagian daripada pekerja. Padahal gitu ya, praktiknya mereka adalah pekerja. Lalu secara hukum mereka dibenturkan, mereka tidak memiliki hak perlindungan sebagai layaknya pekerja. Akhirnya mereka menyediakan organisasi khusus untuk melindungi mereka, yaitu lembaga audit dan sebagainya, seperti itu ya. Namun ini justru melemahkan tadi yang saya katakan. Mereka jadi semakin powerless gitu. Udah terikat, hak mobilisasinya terbatas, dan mereka kemerdekaan mereka sebagai individu seseorang juga menjadi sangat powerless sekali gitu. Nah, itu yang menyebabkan program ini tuh secara diskursus selalu diusung sebagai sesuatu yang baik dan ideal, tetapi praktiknya gitu ya, ini justru sangat merugikan teman-teman pemagang itu sendiri. Dari segi hukum gitu ya, dan dari segi mobilisasi mereka, dan tentunya hak-hak mereka sebagai pekerja gitu, bahkan dikatakan sebagai pemagang gitu ya, selalu terkecoh dengan kondisi terminologi itu. Kira-kira seperti itu Mbak Ria. Terima kasih banyak Kak Yusi atas penjelasannya. Jadi sebenarnya ini salah satu mungkin asal muasal limitasi mobilitas dalam program magang ini mungkin kita juga bisa menilik ya dari dari sejarahnya bahwa yang program ini tuh bukan program tanda kutip untuk pekerja gitu Mbak. Jadi sejak awal memang mereka tidak dianggap sebagai pekerja, baru tahun 2010 baru pemagang ini dimasukkan ke dalam undang-undang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan Jepang. Jadi baru-baru banget gitu loh sebenarnya Kak Isi ya. Jadi ya, betul. Hal inilah mungkin ya teman-teman kenapa ada banyak serikat pekerja dan NGO-NGO yang di Jepang ini melakukan kayak tadi meeting dan seminar di jam 1 tadi ya di Hiroshima, lalu turun standing ya, terus melakukan aksi protes di jalan seperti ini untuk menolak program tersebut. Jadi kita bisa mengerti mengapa ada sampai tindakan sampai seperti ini, malah ini diadakan di seluruh Jepang gitu ya, dari pihak-pihak NGO dan serikat pekerja karena adanya praktik perbudakan modern tersebut yang ada dalam program. Nah, saya sebelum sebelum kembali ke Kak Reza lagi ya yang ada di lapangan, saya mau ini juga tanya-tanya kenalan sama satu teman pekerja kita yang hadir hari ini. Ada Mas Budi. Halo Mas Budi. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini ya Mas ya. Mas, terima kasih Mas sudah hadir. Kita mau dengar nih Mas pengalaman Mas waktu di perusahaan pertama ya. Gimana pengalaman saat bekerja di sana Mas? Silakan Mas. Untuk pengalaman saya baru pertama kerja di Jepang. Iya. Ya. Sebagai pemagang ya Mas ya? Iya, sebagai pemagang. Iya Mas, baik Mas. Untuk pertama, jenis pekerjaan saya yang sesuai kontrak kan di pengelasan. Di pengelasan Mas. Iya, tapi tidak sesuai dengan apa yang ditulis di kontrak kerja. Setelah di lapangan, saya ternyata di bagian pemasangan tembok dan
menggotong-gotong alat bangunan ya, semacam gitulah. Jadi malah ke arah yang ke konstruksi begitu ya, Mas, ya? Iya, betul. Dan itu malah pengelasannya ada dan dikit aja gitu, cuman yang main-nya malah yang konstruksi ini gitu ya, Kak? Iya, Gitu ya. pengelasannya cuman pertama kerja doang sih. Mungkin apa ada masalah lain saat itu, Mas, di tempat kerja sebelumnya? Selain itu juga ada kayak kekerasan fisik lah dari Saconya, dari bosnya, dan juga ya Saconya agak dibilang nggak baik ya benar. Kekerasan fisik itu seperti apa, Mas, waktu itu, Mas? Ya sempat kena pukul di bagian kepala. Kena pukul di bagian kepala. Terus, Iya. Mas saat itu bagaimana perasaannya, Mas? Mau tetap bertahan? Kenapa waktu itu masih, ya sudah saya sabar dulu, itu kenapa, Mas? Perasaannya sih ya karena mungkin belum terbiasa mungkin ya. Tapi sabarnya tuh nggak bertahan lama gitu. Karena semakin hari semakin melonjak perilaku mereka. Apakah ada selain ini ya fisikal kekerasan secara fisik, apakah ada kekerasan secara verbal gitu juga ya, Mas, ya? Iya. Seperti apa, Mas? Ya seperti ya batinnya juga kena ya dikata-katain kasar gitu. Contohnya seperti apa, Mas, dikatain kasarnya? Ya kalau biasa bakau mai kayak gitulah. Nah tadi Mas mengatakan Mas tidak bisa sabar begitu lama. Nah Iya. jadi akhirnya Mas melakukan apa, Mas? Ya akhirnya saya memilih untuk kabur dari perusahaan tersebut. Gitu ya, Mas. Nah ini Mas ini berada di perusahaan sebelumnya itu kira-kira berapa lama, Mas? Saya bekerja di sana sekitar 1,5 bulan ya. 1,5 bulan? Iya. Nah akhirnya setelah apa sih yang membuat Mas pokoknya saya sudah tidak tahan lagi, saya mau pergi dari tempat ini. Apakah ada hal yang tiba-tiba langsung saya mau memutuskan saya akan meninggalkan tempat ini gitu? Mungkin ada yang menjadi trigger-nya gitu, Mas? Mungkin ada sih. Mungkin karena ya tekanan ekonomi dari Indonesia juga kan saya punya utang. Kalau saya bertahan di sana mungkin ya batin saya akan tertekan juga sih, fisik juga. Ya siapa tahu ada tempat yang lebih bagus gitu. Oh, yang tidak melakukan kekerasan fisik maupun tidak melakukan kekerasan verbal. Apa emang di sana gajinya tinggi banget gitu, Mas, di tempat kerja sebelumnya? Kalau masalah gaji sih tidak terlalu tinggi. Ya, kira-kira sekitar berapa? 80 ribu mang ya. 80.000 yen, ya 80.000 yen. Nah ini mirip sekali dengan tadi kasus yang diperkenalkan oleh Kak Reza ya, bahwa ada juga teman Vietnam itu 80.000 yen gajinya, belum dipotong sama apartemen, biasanya kan apartemen 30.000 gitu ya, ada yang 15.000 juga sih, tapi ada yang 30.000. Belum kan ada beban-beban keberangkatan ya, Mas, ya, yang harusnya belum yang mau dikirim ke keluarga, belum untuk makan sendiri. Menurut Kakak itu cukup nggak waktu itu 80.000 yen? Belum cukup sih. Belum cukup. Iya. Jadi akhirnya tuh semua adanya kekerasan fisik, adanya kekerasan kekerasan secara verbal dan gajinya juga sangat rendah, itu membuat akhirnya Mas ingin meninggalkan tempat kerja tersebut. Nah akhirnya gini Mas, setelah meninggalkan pekerjaan itu gimana kehidupan Mas? Ya setelah meninggalkan pekerjaan tersebut, saya pikir dapat yang lebih baik lah. Tetapi ternyata tidak sesuai yang dipikirkan gitu. Oh, tidak sesuai seperti apa itu, Mas? Ya kayak setelah kabur dari perusahaan tersebut, ya ekonominya jadi susah juga ya. Oh, jadi belum bisa mendapatkan pekerjaan? Iya, belum langsung dapat kerjaan. Jadi saya tinggal kesana kesini lah. Oh gitu, Mas. Terus gini, Mas, jadi kan belum dapat pekerjaan nih, Mas. Nah akhirnya Mas berusaha mencari bantuan itu kira-kira berapa bulan setelah meninggalkan pekerjaan, Mas? Setelah meninggalkan pekerjaan sekitar 5
5 bulanan adalah. Oh, jadi selama 5 bulanan belum mendapatkan pekerjaan apapun, Mas akhirnya tinggal di beberapa tempat, mungkin kenalan gitu ya, Mas, ya. Iya, betul. Akhirnya 5 bulan, waduh saya bahaya nih, akhirnya meminta bantuan gitu ya, Iya, ke pihak ini, lembaga yang memberikan bantuan untuk pekerja migran. Nah itu, taunya dari mana, Mas? saya dikenalin sama teman kalau ada sponsor yang mau bantu orang asing gitu. Hmm, ada ya ini ya, yang ada yang mau mungkin bukan sponsor, jadi yang kayak yang mau bantu pekerja Iya, migran gitu ya? iya, iya. Naruhodo. Jadi, Mas menghubungi, pihak tersebut, akhirnya mendapatkan ini, bantuan hukum ya, Mas, ya? Iya, benar. Setelah itu Mas akhirnya bisa pindah pekerjaan atau tidak, Mas? Setelah itu ya kita melewati beberapa proses lah ya. Akhirnya kita dapat perusahaan yang baru. Itu makan berapa lama, Mas? Ya sekitar Setelah 5 pelaporan dari OTT? bulan, 6 bulanan ada ya. Oh, jadi, kan meninggalkan pekerjaan 5 bulan, Mas. Setelah Iya, itu Mas meminta bantuan pihak yang ini ya, Sian dan Tai, pihak yang mau bantu pekerja migran, baru dapat pekerjaannya 5 bulan lagi gitu, Mas? iya, Gitu ya, Mas. Jadi kira-kira setahunan gini nganggur ya, Mas, ya? iya kurang lebih ya. Jadi selama 5 bulan, 6 bulan nganggur setelah minta bantuan itu, bagaimana, biaya hidupnya, Mas? Ya setelah mendapat bantuan dari sponsor itu kan saya dapat bantuan semacam uang lah ya. Jadi Mmm. bisalah untuk memenuhi kebutuhan. Oh, jadi ada bantuan dari segi finansial juga, secara Iya, cuma-cuma gitu ya, Mas, ya? iya benar. Mmm. Nah ini, berarti tapi kan tetap ada agak sulitnya itu mungkin, walaupun ada untuk biaya hidup di Jepang, tapi mungkin agak sulit ini ya, Mas, ya, untuk contohnya mengirim ke Indonesia, karena saat itu belum ada pekerjaan sama sekali gitu ya? Iya, iya. Seperti itu ya, Mas. Nah, akhirnya jadi, setelah itu baru pindah perusahaan, tapi sekarang gimana, Mas? Udah pengelasan, Mas? Iya udah pengelasan. Mmm. Nah, setelah berhasil pindah nih, Mas, bagaimana menurut Mas tentang kebebasan untuk pindah pekerjaan bagi pekerja, magang, Mas? Kalau Kira-kira gimana, Mas? menurut saya sih mungkin susah ya karena ya kayak gitu mungkin harus ada masalah dulu di perusahaan baru bisa ditangani dari organisasi terkait gitu, kayak contohnya audit. Ada masalah dulu baru mau Iya. ini ya, dikerjakan oleh OTIP, dan itu pun kalau mau lapor ya, Kak, ya? Iya, kalau mau lapor karena saya pikir masih banyak teman-teman pemagang itu yang nggak mau lapor gitu, masih bertahan di tempat itu. Padahal udah mendapatkan ya pelanggaran lah kayak gitu. Jadi memang secara ini ya, dari pihak pemagang sendiri pun itu agak dalam hal untuk pindah pekerjaan itu sangat sulit gitu ya, Mas, ya? Sangat sulit saya pikir ya. Sangat sulit. Jadi sebenarnya sudah dipukul contohnya atau dikata-katai di tempat kerja, kita mau pindah perusahaan itu karena saking sulitnya kita tidak mungkin ya pulang baru 1,5 bulan kerja di Jepang, masih banyak biaya keberangkatan yang belum kita ini ya, belum balik Iya, modal ceritanya. Dan harus iya, Mbak. nggak mungkin pulang ke Indonesia. Jadi pilihannya kalau tidak dibantu untuk pindah perusahaan kan, jadinya pilihannya tinggal meninggalkan pekerjaan tersebut gitu ya. Iya, Mbak. Nah, padahal kan kalaupun kita meninggalkan perusahaan secara tidak resmi, itu kan akan membuat kita menjadi pekerja migran irregular dan bahkan akan menyebabkan kita menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi dari pihak-pihak tertentu gitu, ya, Mas, ya. Iya, Jadi benar. betul, kebebasan untuk pindah pekerjaan ini sangat-sangat penting sebenarnya untuk teman-teman pekerja. Iya, Ah, benar. gitu ya, Mas, ya. Iya, Terakhir, Mas, nih ada pertanyaan saya juga sebelum saya kembali ke Kak Reza. Pertanyaan terakhir ya. iya. Apakah ada pesan untuk calon pemagang yang ada di Indonesia atau pemagang yang sudah ada di Jepang, Mas? Pesan saya pertama untuk calon pemagang dari Indonesia ya
siap-siapin mental dan fisik, dan juga lebih teliti dalam memahami kontrak kerja. Lebih teliti gitu ya Mas? Iya. Dan Jadi pesan saya untuk pemagang yang udah di Jepang, seumpamanya kalau ada masalah di perusahaan, jangan takut untuk disodang dulu. Siapa tahu ketemu jalan keluarnya kan. Jadi nggak tertekan kayak gitu lah. Seperti itu ya. Jadi kita harus sebelum datang ke Jepang sebaiknya tetap mempersiapkan diri secara mental dan harus mengetahui dulu isi kontraknya seperti apa, peraturan di Jepang seperti apa, baru datang ke Jepangnya. Di Jepangnya sendiri pun kalau seandainya terjadi masalah apa-apa, jangan diam, jangan tiba-tiba karena ada lembaga namanya OTIT yang mau membantu kepindahan sebenarnya yang ada ya bisa bantu buat pindah sebenarnya kalau ada masalah di tempat kerja yang lama. Jadi jangan ragu untuk ngomong gitu ya Mas ya. Iya benar. Siap. Gitu Mak ya. Siap, terima kasih Mas. Apakah saya bisa kembali lagi ke Kak Reza ya? Kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah kita Iya, kembali. Mbak. Oh bisa kembali. Oh iya, gimana Kak Reza? Iya, standingnya yang di Hiroshima udah selesai. Sudah selesai. Jadi Baik. teman-teman NGO sudah pada kembali ke tempat masing-masing. Tetapi sebelum kembali, tadi teman-teman NGO menyampaikan pesan kepada saya, dan pesan itu saya rasa harus saya sampaikan juga ya kepada pemirsa, kepada sobat Rumi sekalian gitu ya. Tadi disampaikan bahwa tolong katanya disampaikan seperti apa kondisi Jepang yang ada hari ini. Tolong jangan ditutup-tutupi tentang kekacauan yang terjadi dalam sistem pemagangan ini. Tolong disampaikan kepada teman-teman Indonesia yang akan berangkat. Tolong juga disampaikan kepada pihak-pihak Kandri Danta ya. Bukan, Okurida Sikikang, LPK ya. LPK SO. Kepada pihak LPK atau SO yang ada di Indonesia bahwa Jepang itu tidak sedang baik-baik. Jepang itu tidak sedang baik-baik, dan menurut laporan OTIT yang ada di tahun 2020 keluarnya, tetapi itu yang akumulasi dari laporan yang ada di tahun 2019 bahwa dalam sistem pemagangan ini terdapat 7.900 kasus yang terlaporkan di OTIT ya, bahwa artinya ada 7.900 Maaf Kak Reza, suaranya agak tidak bisa didengarkan, mungkin headsetnya satu ini. Mungkin secara sistem ya, Oke. Itu perusahaan Jepang juga lalai seperti itu, sehingga memang sistem perbudakan, sistem magang ini atau yang tema aksi kita hari ini adalah aksi protes ya. Sistem magang ini harus dihapuskan. Seperti itu Mbak Ria. Siap Kak. Berarti terima kasih banyak Kak Reza. Berarti ada pesan-pesan dari NGO di Jepang bahwa jangan menutupi kejadian yang terjadi di Jepang seperti apa. Jangan cuma memperlihatkan manis-manisnya, tapi yang ininya tidak diperlihatkan gitu ya. Oh iya, tadi dalam diskusi juga disampaikan seperti itu. Mungkin kejadian kasus yang ada di pekerja Vietnam ya, mungkin di Indonesia juga seperti itu, bahwa ketika mereka direkrut sebagai tenaga kerja migran di Indonesia, mereka dinambobokkan dengan tergiur ya, dengan upah yang sangat tinggi. Tetapi sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan. Misalnya contoh tadi yang ada juga yang dijelaskan bahwa mereka menerima dalam kontrak itu tertulis 150.000 yen gitu kan, tetapi faktanya mereka hanya menerima 100.000 yen karena ada potongan-potongan. Itu belum lagi biaya apartemen mereka nantinya. Ada kasus yang seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada juga yang tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengeneralkan juga ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Kak Reza atas laporan lapangannya. Sebenarnya juga kita baru saja ngobrol nih dengan teman pemagang yang mirip-mirip ternyata kasusnya dengan teman yang ada di Vietnam ya Kak ya, yang tadi hadir di meeting di Hiroshima tadi.
bahwa gajinya juga sebelum dipotong apartemen juga 80.000 yen gitu ya Kak. Nah ini mungkin kita bisa salah satu alasannya, ya Kak? Tapi saya salut dengan teman-teman Vietnam tadi. Saya sangat-sangat salut. Kenapa saya salut? Karena mereka berani speak up. Mereka berani untuk bersuara. Dan mereka tadi diliput media. Oh, diliput media? Diliput media. Iya, mereka diliput media juga Kusingbung hari ini kan. Mungkin beritanya akan naik besok atau lusa sepertinya ya. Direkam video juga kan. Jadi mereka berbicara bahwa perusahaannya seperti ini loh gitu. Mereka hanya dapat sekian gitu. Nah itu yang menjadi nilai plus bagi saya, bagi teman-teman pemagang Vietnam tadi yang 2 orang ya, meskipun hanya 2 orang tetapi mereka berani berbicara itu sesuatu yang seharusnya teman-teman pemagang Indonesia juga itu speak up gitu. Mereka nge-spill gitu kan apa yang terjadi gitu kan. Seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman kita masih sedikit saja ya kasusnya yang mau berani speak up gitu ya dibanding teman-teman yang pemagang dari Vietnam gitu ya Kak ya. Jadi semoga mungkin teman-teman terutama teman pekerja magang yang ada di Jepang sekarang maupun yang mau datang kalau ada kejadian apa-apa itu berani speak up aja gitu. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan di NGO kah atau langsung mendatangi OTIT kah untuk melakukan pengaduan gitu ya Kak ya dari saya. Iya betul. Karena juga tadi ada seorang pengacara yang di wilayah Hiroshima yang mengerjakan kasus-kasus pemagang ya, dan dia juga menyampaikan dia tidak dibayar sepeser pun untuk mengerjakan kasus-kasus pemagang gitu, seperti itu. Gitu ya Kak, siap Kak. Nah ini sebenarnya juga salah satu banyak banget di NGO itu yang kayak pengacaranya itu benar-benar kayak ini ya pro bono yang mau mengerjakan tanpa ada bayaran, benar-benar dengan niat baik untuk membantu pekerja migran gitu ya. Jangan sampai teman-teman Indonesia yang pekerja migran Indonesia yang ada di sini mereka ada masalah, ya saya minta tolong sama siapa, saya tidak ada uang, jangan sampai berpikir kayak gitu, karena sebenarnya ada di banyak daerah di Jepang udah banyak NGO ternyata yang sudah siap untuk bantu kalau ada kasus-kasus parah kayak gini. Nah, dan mungkin yang tidak bisa kita lupa juga ada Rumi. Ada Rumi Jepang, ya, ada kita juga, guys. Ya, kalau kita insya Allah, ya kita punya network insya Allah untuk itu. Nah, satu lagi yang kita kembali lagi ke bahas tentang yang gaji sih Kak Reza. Jadi setahu saya tadi kan ada teman pemegang kita nih Mas Budi yang bareng sama kita membahas tentang gajinya juga 80.000 yen per bulan. Terus ada kekerasan verbal di sana, ada kekerasan fisik sehingga beliau mau tidak mau harus memilih kabur. Setelah kabur itu baru minta bantuan ke pihak kayak NGO yang akhirnya membantu beliau pindah perusahaan. Akhirnya sekarang itu pekerjaannya udah mengelas, bukan kayak kemarin yang beda dengan kontrak kerja. Nah ini masalah gaji ini sebenarnya kita perlu tekankan ya Kak. Jadi biasanya di kontrak kerja mengatakan gajinya ini sekian dan sekian gitu. Tapi sebenarnya di TITP sendiri, di program magang sendiri, cuma satu bidang aja yang memberikan gaji per bulan. Ada gaji yang menentukan gaji per bulan rata-rata, bahkan di pertanian itu gajinya adalah per jam gitu. Gitu ya Kak. Jadi gara-gara contohnya nih kalau teman-teman di pertanian bekerja hujan terus, akhirnya kerjanya cuma 2 jam, 3 jam. Nah, akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan gitu ya Kak ya. Nah, ini mungkin juga salah satu hal yang perlu kita highlight juga hari ini bahwa jangan sampai banyak yang kayak poster-poster yang menyatakan gaji kayak manajer loh di Jepang bla bla bla, tapi itu sebenarnya ada loh realitas seperti ini di Jepang. Betul. Gitu ya. Betul Mbak. Mungkin saya sedikit menyinggung kasus itu ya, misal khususnya untuk Hiroshima, kebetulan saya juga melakukan penelitian tentang itu beberapa tahun yang lalu. Khususnya bagi mereka pekerja kerang, mungkin Sobat Rumi yang nonton hari ini, mudah-mudahan mereka mengiyakan ya hasil penelitian yang saya lakukan, bahwa ternyata untuk pekerjaan kerang ketika musim panas, itu kan pekerjaan nggak ada. Nah, kerang itu kan berkembang biaknya berkembang biak sih di suhu 15 derajat kan. Nah pada saat musim panas suhunya kan nggak mungkin 15 derajat kan. Nah pada saat musim panas mereka nggak ada kerjaan.
pada saat mereka nggak ada kerjaan, mereka nggak digaji. Ya seperti itu. Liburnya pekerja migran khususnya kerang itu lebih banyak pada saat musim panas. Mungkin teman-teman pekerja migran, teman-teman Ginoji Suse yang ada di sektor kerang bisa komen tuh. Iya, bener bisa nggak komen. gitu? Silahkan komen tuh di ini. Oh, iya. Oh, saya Bener nggak lihat itu? komentar-komentar nih di ini kerang hadir katanya Kenshi Jepang, kerang hadir. Halo, Ya, teman bener Kenshi kan? Jepang. Iya, Saya nggak iya, bohong iya. kan ya? Nggak bohong. Penelitiannya sudah pas, Kak Reza, gitu ya. Terus ada juga komen nih, terkadang para pemagang kurang pemahaman tentang adanya lembaga OTIT. Nah, kita di ini ya, berarti ini tugas kita juga ya, Kak Yusi, Kak Reza di Rumi untuk memperluas memperluas informasi mengenai adanya OTIT dan cara pelaporan ke OTIT dan sebagainya mungkin ya, Kak Reza ya dan Kak Yusi. Iya. Iya. Siap. Nah, itu menjadi PR Rumi sekarang ya. Bagaimana Rumi ke depannya akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana sih caranya melapor gitu ke OTIT, ya kan? Kan sebenarnya ada konsultasi bahasa ibu gitu kan, kalau nggak salah hari Selasa dan hari Kamis kan ya. Iya, tetapi ada. mungkin masih membutuhkan hal-hal yang sifatnya teknis. Masalahnya seperti apa gitu kan? Mungkin teman-teman pemagang itu hanya saya dipukul atau saya dihina, buktinya apa gitu kan? Seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu nanti kita harap Rumi bisa melakukan itu dan mengambil peran untuk memberikan informasi kepada teman-teman pemagang agar mensejahterakan teman-teman pemagang ke depannya, seperti itu. Siap, sangat setuju Kak Reza. Berarti ini salah satu ya program kita juga yang harus kita dukung terus ya. Kita harus kerjakan ke depannya. Baik, teman-teman, saya sekarang akan masuk ke closing statement ya. Bagian penutupannya ini udah 40 menitan hari ini sudah berbicara. Kita sudah melihat ada reportase dari Kak Reza langsung dari Hiroshima ya. Terus kita sudah berbincang-bincang juga dengan Kak Yusi mengenai apa sih perbudakan modern itu, apa sih ciri-cirinya dan kenapa banyak NGO di Jepang dan serikat pekerja mengatakan bahwa program magang ini itu termasuk sebagai salah satu ya bentuk perbudakan modern. Kita sudah bahas tadi tentang jeratan utang dan kurangnya kebebasan untuk pindah pekerjaan yang juga sudah diakui juga oleh teman kita pemagang Mas Budi yang juga pemagangnya hari ini yang sudah hadir bersama kita, bahwa memang kebebasan mobilitas untuk teman-teman pekerja itu sangat-sangat minim gitu ya Kak. Nah, semoga kita ke depannya Rumi bisa berkontribusinya ke dalam memberikan informasi-informasi dan pemberdayaan teman-teman pekerja sehingga teman-teman pekerja sendiri itu bisa menjadi orang yang tokoh utama yang memperjuangkan hak-hak teman-teman sendiri. Kalau ada kejadian seperti ini, saya tahu saya lapor kemana, saya tahu saya harus melakukan apa, saya tahu saya harus menyimpan bukti-bukti seperti apa. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Harapan saya sih mungkin ya Kak Yus ya, ke depan kita Rumi bisa fokus kerja keras lagi supaya bisa mendorong dan melakukan mendorong kemampuan aktif teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang. Terus saya juga berharap teman-teman pekerja ada apa-apa seperti tadi pesan teman kita Mas Budi, jangan takut ada apa-apa ya. Bilang saja jangan takut untuk speak up. Tadi juga ada dari Kak Reza bahwa orang Vietnam juga udah speak up nih. Nah, kalau teman-teman juga jangan takut untuk speak up kalau ada terjadi apa-apa. Terakhir, saya mau memperkenalkan event selanjutnya ya. Baik, silakan Kak Yusi. Ada event selanjutnya itu di Kobe. Jadi ini sebentar akan kita perlihatkan. Nah, temanya juga sama, live Instagram. Tapi kalau hari ini itu aksi protes, nanti yang di Kobe, saya sendiri yang akan melaporkan di lapangan ya. Itu seminar dan meeting terhadap dua tokoh yang lumayan terkenal di Jepang yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran.
gitu. Jadi temanya masih sama, kampanye penolakan perbudakan dalam program magang, tapi lebih fokus ke seminar dan meetingnya akan diadakan 1 Juni 2022 jam 18.00 waktu Jepang dan jam 16.00 waktu Indonesia Barat gitu ya. Makanya saat itu tolong teman-teman Rumi jangan lupa untuk tongkrongi. Nanti kita ada informasi-informasi baru dan mungkin kita bisa kenalan sama teman-teman pemagang yang baru yang bisa mungkin share pengalamannya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, bisa ditutup Kak. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi di acara Rumi Jepang Live IG pertama kami hari ini. Saya senang sekali atas antusiasme, banyak pesan-pesan juga nih, saya senang sekali ya. Kalau seandainya teman-teman ini ya berkenan, tolong di-share mengenai akun kami. Ini ada saya dari Kobe, ada Kak Yusi dari Kyoto. Sebenarnya kami membernya banyak. Ada Kak Reza di Hiroshima, Kak Waude ada di Tokyo, ada teman kami Fitria juga dari Chiba, ada Profesor Saiki Natsuko juga yang membimbing kami di sini. Kami akan berusaha memberikan program-program yang lebih baik lagi ya untuk pekerja migran Indonesia di Jepang. Tolong bantuannya teman-teman untuk di-share konten kami, dan SNS kami, di-share dan di-like, di-follow. Terima kasih. Kerja layak untuk kita semua. Let's unite. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye.